Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang korban selamat kasus pembantaian satu keluarga di Kabupaten Aceh Tenggara kondisinya terus membaik. Sekolah didesak mencegah fenomena pungli saat penerimaan PPDB pada tahun ajaran baru. Sebuah ekspedisi alam membentang bendera sepanjang 7,9 meter di puncak Gunung Loser dalam rangka ulang tahun Hari Bayangkara. Meski sering menuai protes, eksekusi hukuman cambuk bagi pelanggar kanun syariat Islam tetap digelar. Kali ini belasan terpidana pelanggar kanun jinayat dicambuk di depan umum. Satu persatu pelanggar kanun syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan dicambuk pada Kamis pekan lalu. Seorang terpidana kasus pemerkosaan pingsan lantaran tak sanggup menerima hukuman cambuk hingga 175 kali, sehingga cambukan harus dihentikan. Terpidana berinisial A terbukti melanggar hukum jinayat jarimah pemerkosaan sehingga dicambuk sebanyak 175 kali. Namun cambukan sang algojo harus terhenti akibat kesehatan terpidana yang tidak mungkin dilanjutkan. Eksekusi hukuman cambuk yang berlangsung di halaman kantor Satpol PP Wilayatul Hisbah WH dilaksanakan setelah putusan ingkrah dari Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Pada kesempatan ini kita telah memanggil 20 terpidana, kemudian yang hadir 16 dan tidak hadir 4. Itu yang tidak hadir ada keterangan dari kecil. Eksekusi cambuk jarimah jina 1 perkara, kemudian jarimah ikhtilah 2 perkara, jarimah maisir judi sebanyak 7 perkara, jarimah pemerkosaan 1 perkara, jarimah pelecehan seksual 3 perkara, dan cambuk hukum jinayat sebanyak 2 perkara. Jadi yang sudah selesai cambuk di bebas, Pak ya? Ya, yang 1 tadi tidak selesai. Masih ada sisa cambuk. Selain kasus pemerkosaan, terpidana perzinaan dicambuk sebanyak 100 kali, sedangkan pelaku maisir atau perjudian dicambuk masing-masing 30 kali. Para terpidana yang telah menjalani hukuman cambuk langsung dinyatakan bebas sementara. Terpidana yang masih tertunda dicambuk akan dieksekusi pada tahap berikutnya. Di depan kita tetap mengupayakan sesuai dengan peraturan supaya memperkuat syariat Islam di Aceh Selatan ini. Tentu kita melalui Satpol PP, WH, tapi tidak terlepas juga laporan masyarakat. Tentu kalau masyarakat Aceh Selatan ingin daerahnya ini menjalankan syariat Islam, tentu adanya kerjasama. Walaupun nanti yang eksekusinya ini ada di Kajari ataupun di Mahkamah Syariah tadi, tetap kita mendukung penguatan syariat secara kafah ini. Eksekusi ini juga mendapat pengawalan ketat polisi dan petugas Satpol PP hingga menarik perhatian warga. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Selatan. Pengisi suara atau sulih suara semakin digemari di kalangan warga, terutama para generasi muda. Sebuah pelatihan singkat bertajuk Kelas Suara Jadi Cuan digelar komunitas Voice People Aceh, VPA, di sebuah tempat publik di Kota Banda Aceh pada Rabu pagi. Kegiatan ini menarik perhatian warga. Jumlah pendaftar melampaui kuota, yaitu mencapai 60 orang. Namun, hanya 30 peserta tercepat yang terpilih untuk mengikuti kelas tersebut. Kelas sulih suara diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga Aceh terhadap industri sulih suara. Pekerjaan ini dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Dari kelas ini kami sebenarnya memiliki tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan awareness untuk industri voice over, terutama di Aceh, karena memang voice over di Aceh kami melihat bahwa perlu ditingkatkan lagi nih awareness-nya terhadap masyarakat, dan juga kami ingin bisa menyebarkan ilmu-ilmu ataupun insight-insight yang kami punya kepada teman-teman di kelas Suara Jadi Cuan, karena memang target utama kami itu adalah yang mengikuti kegiatan ini orang yang belum pernah terjun ke voice over. Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi ilmu dan wawasan tentang dunia voice over, terutama bagi peserta yang telah pernah terjun ke dunia ini, agar kemampuan mereka dapat lebih terasah dan berpeluang menghasilkan penghasilan atau cuan dari industri kreatif ini. Selama ini banyak anak muda Kota Banda Aceh yang dinilai kreatif dan inovatif dalam menggelar program-program pengembangan diri. Ide-ide inisiatif sangat berkontribusi dalam menumbuhkan talenta-talenta baru yang bisa menguatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh. Kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Dinas Pariwisata sendiri itu tidak hanya sekedar berbicara, tapi melakukan dan melaksanakan kegiatan untuk pengembangan pariwisata di Kota Banda Aceh. Jadi dengan adanya kegiatan ini, setidaknya kita mendapatkan talenta-talenta baru. Melalui kelas sulih suara diharapkan lahir talenta-talenta baru yang bisa menghasilkan pendapatan dan mendorong industri kreatif lokal di Serambi Makkah. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. SDM di Aceh itu nggak kalah sama ya. Peringatan Hari Bayangkara diperingati Polda Aceh dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar ekspedisi Gunung Loser untuk membentangkan bendera merah putih pada Minggu awal pekan ini. Puluhan anggota Polda Aceh bersama para mahasiswa pencinta alam dan komunitas pegiat lingkungan lainnya mendaki puncak tertinggi Gunung Loser. Di atas puncak, para peserta membentangkan bendera merah putih sepanjang 7,9 meter sebagai simbol ulang tahun ke-79 Bayangkara. Mereka memilih Gunung Loser sebagai bentuk mendukung pelestarian alam dan menjaga keberlangsungan aneka ragam hayati. Kawasan ekosistem Loser juga sebagai tempat habitat sejumlah satwa endemik seperti orangutan Sumatera. Ekspedisi Gunung Loser juga bagian dari semangat menjaga alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Semakin dekat dengan alam, maka semakin cinta dengan lingkungan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Polda Aceh setiap tahun. Pada akhir ekspedisi, para peserta meneriakkan yel-yel selamat Hari Bayangkari dari puncak Gunung Loser, kebanggaan Aceh juga Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Gayo Luwes. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.